Ini baru lihat, enggak pernah ada. Kalau saya sekarang baru lihat. Gimana ini harapan untuk jalan ini? Enggak ini. Biar topik.
nggak diterima malah dipan. Dengan berapa posisi kan? 10 ya? Oh turun. 8 itu 8. Bukan. Ke 60 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, hinayah serta nikmat iman dan Islam sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan, dapat hadir, dapat bermuajahah serta bersilaturahmi dalam agenda kajian ba'da subuh di Masjid Adin Stikes Muhammadiyah Kota Cirebon. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang konsisten menegakkan adat Islamnya. Semoga senantiasa berkah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, sebelum acara kajian pada subuh kami mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, kajian ba'da subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Sunaria SPDI MM yang akan memberikan materi kajian tentang ibadah. Maksud kami tafsir akidah dan akhlak. Acara ketiga yaitu ruang tanya jawab yang insya Allah akan disampaikan. Ruang tanya jawab yang keempat yaitu penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, kajian ba'da subuh di Masjid Adin Stikes Muhammadiyah Kota Cirebon kami buka dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Sunaria SPDI MM. Kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa amma ba'd.
Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul bermunajah dalam suasana kekeluargaan, dan baru saja kita melaksanakan sholat subuh dan alhamdulillah kita melaksanakan secara berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada subuh hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah yang penuh keikhlasan tanpa ada unsur apapun. Salawat salam semoga Allah tercurahkan pula kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, umat Nabi Muhammad, umat yang ingin dan selalu mencontoh perilaku beliau, apakah baik beliau sebagai seorang pemimpin, seorang ayah, seorang kepala keluarga, atau seorang kepala lebih luas lagi seorang kepala negara dan sebagainya. Baik, pada pertemuan kali ini kajian kita fokuskan kepada akhlak terlebih dahulu. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kajian akhlak. Kita akan berlanjut kepada kajian tentang akhlak mengutip dari kitabnya Dr. Nahar Ilyas, Allah yarham, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ikhlas, sebelum kita menanjak lagi tentang ikhlas, saya coba mengangkat satu ayat, ya, perbandingan orang-orang yang melakukan ikhlas dengan orang-orang yang tidak melakukan ikhlas, alias ikhlas versus ria. Ikhlas itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 dengan 265. Yang pertama saya akan gambarkan perumpamaan orang-orang yang melakukan perbuatan ria. Ria itu artinya ingin dilihat, ya, ria. Ya. Perumpamaan adalah seperti tanah, seperti debu yang menempel di batu licin dan terkena hujan yang lebat, maka otomatis debu yang nempel di batu licin itu pasti tidak berbekas alias hilang, apalagi terkena hujan lebat, debu itu sudah hilang dan tambah hilang, alias tidak terlihat apa-apa. Sebaliknya dengan ikhlas itu seperti tumbuhan, ya, tumbuh di dataran tinggi, ya. Otomatis dataran tinggi itu adalah tanahnya subur, ya. Nah, dataran tidak cukup yang senantiasa disirami dari langit alias oleh air hujan, dan tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang kita inginkan, dan kita bisa mengambil tumbuhan itu, buah-buahan itu berlimpah ruah hasilnya, sudah subur, terkena hujan yang sangat lebat. Kalaupun tidak ada hujan lebat, ada hujan rintik-rintik, dan pasti akan mendatangkan hasil yang bagus. Inilah perumpamaan orang-orang yang melakukan perbuatan ikhlas. Hasilnya bagus sekali. Yang kedua, saya akan berumpamakan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang yang melakukan amalan ibadah yang kalau kita lihat dipandang kasat mata, ini ibadah sangat luar biasa sekali.
Yang pertama adalah orang yang berjuang, berperang. Menurut mereka adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia gugur. Ya. Kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Ya. Yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang bergelut dengan Al-Quran, orang yang ngaji Al-Quran, mengupas Al-Quran. Ya. Kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Apa sih? Nah, kalau bahasa kitanya. Dan yang ketiga adalah orang yang kalau kita lihat ini tiap pagi sodako, tiap hari sodako, tiap ada momen-momen sodako. Tapi di hadapan Allah, kadzabta, kamu bohong. Apa yang kau lakukan bohong. Ini kan 3 orang ini kalau kita lihat subhanallah. Ya. Ya, kalau jihad fisabilillah kan amalannya sangat luar biasa, pasti Allah akan berikan surga. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kenapa? Karena orang tersebut berperang menurut mereka di Allah itu ingin dianggap sebagai seorang yang gagah berani, seorang pahlawan, sehingga orang melihat wah hebat dia. Yang kedua adalah orang yang bergelut dengan Al-Quran supaya dikatakan suaranya bagus, ilmunya hebat ketika menyampaikan kajian-kajiannya. Karena bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada sesuatu yang ingin diperlihatkan. Sehingga kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Kamu ngajinya bukan karena Allah. Ya, kamu ngajinya karena ingin dikatakan supaya suaranya bagus dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang kelihatannya adalah dermawan, ahli sedekah. Kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Kamu supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli zakat dan sebagainya. Ya. Nah, dari perumpamaan inilah kita dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang tidak ikhlas, orang yang alias orang ria di hadapan Allah tidak akan ada apa-apanya. Inilah orang termasuk orang yang sangat merugi. Ya. Dia bersusah payah di dunia, ya, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ada obrolan, ya Allah, mana amal sedekah saya, mana amal perang saya, mana amal baca Al-Quran saya. Kata Allah, silakan kamu minta kepada orang yang telah memuji kamu. Ya. Ketika diminta pujian, minta pahala, orang itu tidak bisa. Jangankan memberikan pahala, untuk diri sendiri pun dia tidak bisa. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya perbuatan ikhlas tersebut dan berapa bahayanya orang berbuat ria. Ya, makanya surat Al-Maun yang fawailul lil musallin, ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya karena yuraun. Nah, ayat ini turun karena perilaku orang-orang yang menampakkan sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah surat ini untuk memperjelas bahwa kalian sholat bukan karena Allah, percuma dan dianggap celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Ya. Baik, inilah penghantar agar kita senantiasa mengaca diri, apa yang kita lakukan itu benar-benar kaitannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas berasal dari kata khalaso, artinya memurnikan yang tidak dicampuri, ya. Seperti air yang jernih, ya, yang kalau kita lihat transparan, tidak ada unsur susu, tidak ada unsur sirup, tidak ada unsur teh, benar-benar jernih, ya. Tidak tercampur apa-apa.
Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan demikian, ikhlas ini adalah amalan-amalan hati, ya, tetapi amalan hati ini mampu mempengaruhi perbuatan yang endingnya adalah diterima atau tidak terimanya amal kita. Ya. Jadi makanya kenapa hati ini adalah suatu yang sangat penting dalam setiap aspek. Ya. Kita mungkin dulu atau 2 tahun yang lalu kita sangat khawatir dengan virus, ya, COVID dan sebagainya. Tetapi yang lebih parah lagi adalah ketika hati kita terkena virus. Dan diantaranya virus ria, virus tidak ikhlas, virus hasad dan sebagainya. Kelihatannya sih segar, kelihatannya sih bagus. Tetapi ketika di ronsen oleh Allah Subhanahu wa taala, wah, rusak sekali hati kita. Makanya kenapa? Ya, ketika hati ini rusak, jangan harap ya perbuatan-perbuatan itu akan menghasilkan baik. Nah, jadi ikhlas menurut istilah adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah SWT saja. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam satu obrolan Nabi Muhammad SAW, suatu ria itu suatu yang sangat berbahaya dan dikaitkan dengan syirik kecil. Kalau kita senantiasa membanggakan ibadah-ibadah kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap syirik kecil yang membanggakan keberhasilan ibadah kita. Ya. Sedangkan menurut para ahli, saya akan coba melakukan 2 saja. Yang pertama menurut Muhammad Abduh, bagaimana beliau mendefinisikan tentang ikhlas adalah beragama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan surat Al-Bayyinah, ya, ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan aku tidak semata-mata perintahkan kita semua dalam hal agama untuk beribadah mukhlis. Ya, jadi orang ikhlas itu mukhlis. Ya. Jadi Allah nyuruh kita ini untuk senantiasa melakukan ibadah. Dan ingat, ketika kita mendefinisikan ibadah itu tidak hanya sholat, zakat dan sebagainya, segala aktivitas yang orientasinya untuk mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Dan ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, pengertian ikhlas ini menurut Profesor Hamka yaitu memiliki makna bersih dan tidak ada campur apapun bentuknya. Ya. Apalagi sekarang tahun politik, yang ibadahnya kalau kita lihat orang mendadak alim, orang mendadak santri, orang mendadak apapun bentuknya. Kalau kita kaitkan dengan makna menurut Hamka, ini perlu dipertanyakan. Tapi itulah haknya mereka, ya. Jadi makna bersih dan tidak ada campur, ibarat emas, ya, yang 24 karat tidak ada campur baurnya. Ikhlas adalah emas yang tulen, tidak ada campuran perak sedikit pun. Pekerjaan yang bersih pada suatu itu berarti ikhlas, ya. Ini menurut Profesor Hamka. Ya, jadi tidak ada campur apapun bentuknya, pure, benar-benar murni. Kita melakukan ibadah itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tingkatan-tingkatan ikhlas, ya. Yang pertama adalah ikhlas
awam. Ya, ini salah satu pendapat saja. Ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Nah, mungkin kita masuk kemana ini ya? Yang pertama adalah tingkatannya yang dasar. Ya. Di dalam ibadahnya kepada Allah, mereka melandasi dengan perasaan takut pada siksa Allah. Ya. Takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Seperti halnya orang-orang yang melakukan sholat duha agar rezekinya dilancarkan. Ya. Terus agar dimudahkan rezekinya. Ini tahapan kita. Ya. Sah-sah saja. Malahan menurut Khalid bin Salamah ini sesuai dengan sunnah. Ya. Sesuai dengan sunnah yang Allah, yang Rasul berikan ya kepada orang-orang Arab pada saat itu mungkin baru masuk Islam, baru dan sebagainya, memberikan reward agar motivasi ibadahnya itu meningkat. Ini enggak masalah, walaupun keikhlasan kita itu masih mungkin kategorinya adalah kategori level-level dasar, ya, level-level 1. Kalau pedas masih level rendah lah. Gak masalah ya. Karena kalau kita terbiasa, pedas itu tidak terasa, malah masih kurang. Kata orang yang doyan pedas ya. Itu gak masalah ya. Kita sholat tahajud karena ingin dimudahkan, karena ingin mendapatkan rezeki dan amal Quran, gak masalah. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, ya itu otomatis motivasi itu akan sudah terhilang menjadi satu kebutuhan ya. Satu ketagihan ya. Nah, kalau kita masih level yang ingin tadi sholat duhanya ingin karena ingin dilancarkan rezeki ya, itu mungkin masih levelnya level dasar dan itu tidak disalahi ya. Yang kedua adalah penengah atau ikhlas khawas ya. Akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan peroleh sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya. Seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seperti doa yang dipanjatkan oleh kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini tahapan atau ikhlas tahapan yang kedua. Nah, ini sangat manusiawi sekali. Ketika kita berdoa kepada Allah ingin kebahagiaan di dunia, terhindar dari malapetaka, terhindar dari mara bahaya, karena setiap orang pasti menginginkan demikian. Dan tujuan umat Islam, tujuan kita semua tidak hanya saja hidup bahagia dunia, tetapi kelak kita pun pengen bahagia di akhirat, yang otomatis akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, wa qina azabannar, dan terhindar dari api neraka. Dan yang ketiga adalah ikhlas al-khawas, yakni ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesadaran penuh bahwasanya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ya. Inilah puncak dari ikhlas ya. Jadi ibadahnya itu ini saking menikmati tentang keikhlasan sehingga apa yang dilakukan itu lillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita masuk level mana ini ya. Nah, ini mungkin anggapan dari ulama-ulama tasawuf yang ketika mendefinisikan atau tingkatan-tingkatan ikhlas itu sendiri. Ya, apakah kita masih kepada tingkatan yang awam, tingkatan yang dasar? Enggak masalah ya. Karena bukankah ikhlas itu memurnikan ya, memurnikan keesaan Allah, memurnikan tentang ibadah kita tanpa campur apapun bentuknya. Ya, makanya kenapa
ada namanya surat Al-Ikhlas. Kalau kita teliti kok tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya? Ya. Kenapa surat Al-Baqarah itu pasti ada kata Al-Baqarahnya? Ya. Surat yang lain pun pasti menerangkan. Apalagi surat An-Nas itu ada An-Nasnya, ada An-Nasnya, ada Nas-Nasnya, ada Nas-Nasnya. Al-Falaq ada falak-falaknya. Ya. Ya. Tetapi surat Al-Ikhlas kok tidak menerangkan Al-Ikhlasnya itu sendiri? Ya. Ada ulama yang mengatakan ini menunjukkan tentang untuk menyembunyikan tentang kata Al-Ikhlas itu benar-benar artinya adalah menyembunyikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kenapa surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, sekarang mengapa ya kita harus ikhlas? Ya. Tadi sudah saya singgung kalau orang yang tidak ikhlas diperumpamakan dengan seseorang ya seperti debu yang nempel di batu licin terkena hujan lebat alias tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang pertama mengapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu sebagai indikator diterimanya amal. Ya, diterimanya amal itu ketika ada keikhlasan di dalam hati kita dalam melaksanakan tahapan-tahapan ibadah. Ya. Jadi diterimanya ibadah itu yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah pentingnya mengapa kita harus melakukan sesuatu itu, terutama dalam hal ibadah, itu harus dilandasi dengan ikhlas. Walaupun ikhlas itu teramat sangat berat. Ketika kita melakukan kita ibadah, ada satu terlintas di dalam hati kita, ada dorongan ingin dipuji, ingin dilihat, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ini untuk upaya kita, untuk motivasi kita agar ibadah kita itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti terlintas, maka cepat-cepatlah kita gempur lintasan-lintasan itu dengan istighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk pengkanter dari perbuatan atau dari lintasan-lintasan yang melintas di dalam hati kita untuk menggores hati kita yang tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada istighfar? Itulah dari salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan, melakukan dosa yang ada terpintas di hati kita untuk melakukan itu tuh salah loh. Ya, inilah yang benarnya. Maka ada istighfar. Yang kedua, kalau kita melakukan ikhlas itu akan hidupnya bahagia, tenang. Ya. Ada dan tidak adanya orang memuji kita tetap senantiasa melakukan ibadah itu sendiri. Jadi kalau orang yang ibadahnya itu bukan karena Allah, ketika tidak ada pujian gelisah. Tidak ada orang yang melihat kita gelisah. Jadi kalau orang ikhlas itu antara ada dan tidak ada orang itu sama. Ya. Dalam kesendirian, dalam keramaian itu sama. Ketika dalam kesendirian itu karena Allah dan dalam keramaian pun karena Allah. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu digambarkan yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini gambaran orang-orang yang munafik. Ya. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya. Artinya orang-orang munafik itu mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Padahal
dia sebenarnya mengelabui dirinya sendiri dan Allah membalas tipuan mereka ya. Padahal ketika mereka menipu, menurut mereka itu dianggap menipu Allah Subhanahu wa taala ya, yang ibadahnya bukan karena Allah tetapi munafik itu antara hati dan perbuatannya ini berbeda, itulah dianggap seorang menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu menipu dirinya sendiri dan Allah membalas tipuan itu ya. Apa kegiatan orang munafik itu? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat ya, mereka berdiri dengan malas-malasan ya. Jadi orang munafik itu kalau toh sholat dia qomu kusala ya, sholatnya malas-malasan ya. Ketika ada orang banyak pasang tipe orang berimannya, pasang nih tipe orang ikhlasnya, pasang nih tipe. Tetapi ketika tidak ada orang, kusala aslinya datang. Mungkin tahapan kita mungkin pada saat itu masih itu yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya. Sehingga bedanya orang yang naik tingkat lagi satu strip ya, dia itu butuh sholat karena setumpuk masalah ya yang mungkin bisa ditolong oleh sholat dia butuh ya. Tapi beda dengan orang munafik itu ketika disuruh sholat itu ada perasaan kusala ya, perasaan malas. Mereka ada maning kusala. Terus yura'un nas, orang munafik itu ya, mereka bermaksud ya di hadapan manusia ingin dilihat. Yura'un nas ya, ibadahnya ingin dilihat seseorang, ingin dianggap sebagai orang itu tadi, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli Quran, orang yang ahli berjuang jalan Allah, orang yang tadi disebut orang yang dermawan. Makanya kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Ya, kadzabta, ya, kamu bohong, kamu tidak melakukan hal karena aku, tapi karena sesuatu. Dan yang terakhir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, dan orang-orang munafik itu ya, mereka tidak menyebut Allah kecuali illa qalilan, kecuali sedikit aja. Illa qalil itu menunjukkan sesuatu yang kecil. Illa qalilan, kecuali sedikit. Ya. Tapi orang ikhlas tidak. Ada dan tidak adanya seorang, ramai dan sepinya seorang itu ibadahnya itu sama. Tidak sebaliknya. Ketika ada orang intens, besar sekali. Ya. Tetapi ketika kesendirian kusala, malas-malasan. Makanya kenapa orang Rasulullah sangat kehati-hatian dan itu sholat sunnahnya itu di rumah. Mungkin itu untuk menghindari riya. Ya. Jadi orang yang hidupnya ikhlas itu akan bahagia. Ya. Dan mereka yang ikhlas akan memperoleh ketentraman dan ketenangan dalam hidupnya. Hidupnya menjadi tentram karena terbebas dari pamrih dan riya. Jadi kalau orang yang ikhlas itu tidak ada beban. Ada dan tidak ada orang, ya saya kerjanya itu segitu. Jadi enjoy, kalau bahasa kita enjoy. Tidak ada tekanan. Tapi kalau umpamanya ada tekanan itu bisa juga disebut dengan sanjungan, pujian, itu tekanan. Kalau nggak ada yang nekan, ya karena sesuatu dia itu semakin kayaknya malas, nggak ada orang. Nah, tetapi kalau orangnya ikhlas, ada dan tidak ada orang, ya itu melakukan ibadah itu enak,
Ya segitu-gitunya, karena dia sudah menyetel hatinya itu benar-benar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengapa kita harus ikhlas? Karena akan mendorongkan kepada kebaikan. Ya. Jika tujuan kita hanya kepada Allah, kita akan terus berbuat baik dan terus berbuat baik. Ya. Karena kalau orang yang sudah ikhlas, terus akan berbuat baik dan berbuat baik terus. Karena hatinya sudah setel. Dia beribadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, karena Allah Rabb, Tuhan pemelihara. Jadi itulah ending dari perbuatan ikhlas. Ya. Jadi endingnya, aktivitasnya, apakah itu sholatnya, apakah itu ibadahnya, ya, apakah hidup dan matinya, itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah Tuhan yang memelihara semuanya. Itulah mengapa kita harus ikhlas, karena dengan ikhlas itu akan mendorong kebaikan demi kebaikan, ya. Kebaikan satu, kebaikan dua, terus kebaikan. Karena awalnya sudah tujuannya sudah lillah. Pasti ketika dia melenceng dari rel ikhlas, dia akan kembali ke ikhlas lagi terus, ya. Nah, sekarang apa unsur ikhlas? Ya. Yang pertama, unsur ikhlas itu niat. Ya. Niat. Ya, jadi tentunya niat yang ikhlas. Ya. Ketika kita pengen ikhlas, setel dulu niat kita. Mengapa seorang Syekh Nawawi ketika mengarang kitab, apakah itu kitab hadis arba'in, apakah kitab Riyadhus Shalihin, beliau mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal manawa itu di urutan pertama. Ternyata ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Syekh Nawawi agar apapun aktivitas kita harus di-setel niatnya dulu. Kalau kita niat yang benar, pasti endingnya perbuatannya pun akan benar pula. Ya. Innamal a'malu binniyat, segala suatu perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli man nawa, apapun yang dia niatkan, dia akan peroleh apa yang diniatkannya. Ketika dia melakukan perbuatan itu ingin, ya contoh, dia aktif di organisasi, ya tujuannya bukan karena lillah, lillah itu membesarkan, ya memperjuangkan, itu termasuk lillah. Tapi ingin mencari sesuatu, maka yang akan diperoleh yaitu. Makanya kita coba sekarang kita latihlah apapun yang bentuk perbuatan itu kita setel lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah awalnya dulu. Ya. Mengapa ya pendiri kita Kiai Ahmad Dahlan itu hidupilah Muhammadiyah. Nah, itulah kalau bahasa kitanya ikhlaslah dalam bermuhammadiyah, itu bahasanya. Ikhlaslah bermuhammadiyah. Itu bahasa kitanya, bahasa agamanya, ikhlaslah dalam bermuhammadiyah. Nah, jadi Syekh Nawawi itu sengaja memposisikan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis arba'in, ya, memposisikan hadis tentang niat itu di urutan pertama agar mengingatkan kita apa bentuk aktivitasnya, setel dulu niat kita, ya. Hadis itu kan muncul karena ada Muqais yang ingin berhijrah, ya,
tapi ada suaminya, calon suaminya ingin nikah, tapi bukan karena Allah hijrahnya, tapi ingin mencari jodoh, mencari pasangannya. Maka turun hadis ini, dia akan memperoleh apa yang diniatkannya. Ketika dia niatnya pengen jodoh, ya sudah, dia yang mendapatkannya. Itu niat, ya. Dalam terminologi ulama fikih, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li, artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan mengerjakan sesuatu. Jika seorang melakukan amal ibadah, maka ketika melakukan amal ibadah itu, maka dibarengi dengan niat, dengan tujuan. Nah, itu secara ilmu fikih, ya. Tetapi secara perspektif luas, niat yang menurut perspektif yang sangat luas adalah gerakan hati dalam rangka melakukan suatu tindakan, baik berbarengan dengan tindakan itu atau sebelumnya. Maka tadi saya sudah bahas innamal a'malu binniyat adalah salah satu tonggak bagi nilai-nilai spiritual dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya. Jadi niat itu bukan hanya dalam perspektif fikih, tapi apapun bentuknya, hendaklah niat ini kita pasang dengan setelan yang kuat. Jangan sampai ada riak-riak ria yang menempel pada diri kita. Ketika riak-riak itu ada nempel, maka tadi gempurlah riak-riak itu dengan istighfar. Ya. Nah sekarang fase niat. Yang pertama qasdul qalbi. Qasdul qalbi itu lintasan dalam hati kita. Saya kalau punya uang, saya pengen itu, pengen sedekah. Itu qasdul qalbi yang hanya lintasan dalam hati kita. Dan dalam satu hadis itu dianggap baik dan dicatat oleh Allah walaupun belum melakukannya. Ya. Ya, jadi itu namanya qasdul qalbi, hanya selintas saja. Saya pengen ngaji tapi kalau umpamanya niatnya aja setiap Sabtu pengen niat setiap Sabtu pengen niat ya. Nah, ini di dalam satu para ulama itu makanya kenapa ada fuad itu bisa dari hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua hamma, yaitu berarti niat yang berarti menyengaja secara kuat untuk melakukan perbuatan itu. Ya, tidak hanya dilintas, pokoknya hari Sabtu saya mau sedekah, tiap Jumat saya pengen sedekah dan dilakukan itu. Ya. Yang ketiga adalah fase azmun, tekad yang kuat dari seorang untuk melakukan sesuatu sehingga suatu tindakan benar-benar dilakukan. Ya. Kalau hamma itu berniat yang berarti menyengaja secara kuat untuk melakukannya, ya. Tetapi kalau azmun itu, ya, itu udah ada prakteknya. Kalau tadi, kalau qasdul qalbi, hamma itu belum termasuk kitabul syara, dicatat sebagai sebagai amal dalam masalah syara, masalah fikih. Contoh, ketika dia melakukan perbuatan, ya, perbuatan gini, seorang saya pengen mencuri, itu tidak dicatat sebagai syara. Kalau dalam Pak Ajis itu sebagai hukum fikihnya, tidak dikenal dengan hukumnya. Ya. Tetapi kalau umpamanya fase azmun, saya pengen mencuri, kuat nih, terus mencuri. Nah, ketika ketahuan, dicatat, dihukum. Tapi kalau hamma itu tekad kuat aja. Tekad kuat. Tapi ketika melakukan perbuatan dosa, maka sudah dicatat kitabul syarat. Ya. Nah, itu fase-fase dari niat. Ya. Nah, jadi unsur niat itu, unsur ikhlas itu. Yang kedua adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Tadi yang pertama niat yang ikhlas,
Yang kedua adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Karena indikator seorang itu diterima amalnya adalah pertama datang ikhlas. Yang kedua benar amalnya. Ya. Jadi kalau niat saja itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan bukti nyata. Ketika seorang itu melakukan sholat asar, ya, itu 4 rakaat, tapi karena dia kerjainnya 3 rakaat, ya, walaupun niatnya ikhlas, itu pun tidak dikatakan akan diterima oleh amalnya, walaupun hatinya benar. Ya. Yang terakhir, unsur itu dikatakan ikhlas kalau pemanfaatannya itu benar. Contoh seorang suami ketika dia kerja, ya, saya niat pengen menafkahi anak dan istri. Setelah mendapatkan hasilnya, bukan untuk anak istri, tapi untuk yang lainnya. Nah ini belum dikategorikan sebagai ikhlas. Sama seperti kerja, kita setelahnya niat ikhlas nih, cuman hasilnya itu kalau kita ke perspektif HPS tentang manajemennya salah, tapi dia ikhlas. Nah, tapi pemanfaatannya, hasilnya itu, kerjaannya itu sembarangan aja, tidak ada hasilnya. Ya, kalaupun hasil, tapi untuk yang lainnya, tidak tujuan awalnya apa. Nah, ini makanya dari ketiga unsur ini harus ada. Pertama, niat yang ikhlas, niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diiringi dengan amal yang nyata, amal yang benar. Ya. Yang terakhir adalah kalau dalam aspek pekerjaan itu pemanfaatannya itu benar-benar terasa. Ya. Inilah salah satu unsur ikhlas. Nah, mudah-mudahan kategori ini ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah yang mungkin kalau lintasan-lintasan hati kita ini jadi ada lintasan-lintasan ria, maka cepat-cepat kita ingatkan, kita gempur, kita kikis dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ya setan itu ya amat mudah masuk kepada orang-orang yang ria dan tidak akan mudah masuk kepada orang-orang yang ikhlas. Ya, kalau kita lihat bagaimana strategi setan menggoda kita, ya, depan, belakang, kanan, kiri, tetapi tidak mampu ya menggoda dari yang bawah. Bawah itu istilah saja, artinya simbol dari orang-orang yang ikhlas, yang mengharapkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang ada di masjid ini dilapangkan rezekinya, amin. Dimudahkan dalam segala urusan, amin. Amin. Ya, luar biasa ini kita melawan rasa ngantuk ya. Tapi ada kiat Pak Ustaz. Iya. Jadi kiat yang ngantuk itu disebut namanya. Gimana Pak Anu itu? Gimana? Ini kerajaan gitu. Iya. Salah satu itu. Berkaitan dengan yang disampaikan itu tentang ria, ada juga yang memahami secara keliru mungkin. Ini kisah nyata nih Ustaz. Ada seorang yang kaya raya sangat tidak mau ria, maka dia memberi sesuatu itu melalui orang lain. Lalu ketika meninggal tidak ada yang godong mayat, tidak mau, karena terkenal peditnya gitu. Jadi orang tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya dermawan, cuma karena melalui orang lain. Iya. Jadi tidak tahu. Ya.
kedua, jadi mengenai mau sholat duha dengan harapan rezekinya dibukakan gitu ya. Dari Ali bin Abi Thalib ada tingkatan ibadah manusia. Yang pertama, beribadah itu karena takut siksa neraka. Itulah ibadahnya para budak, bekerja karena takut dimarahin sama Tuhannya. Kemudian yang kedua, yang tadi itu beribadah karena ada untungnya. Ngasih anak yatim, rezekinya dibuka, sholat duha, dan yang paling tinggi adalah semata-mata melakukan ibadah itu karena cinta sama Allah, karena Allah sudah memberikan segalanya buat dia. Dijadikan manusia aja sudah hebat luar biasa, coba dijadikan kerbau masuk mall kan diusir ya. Ini kemudian selanjutnya umat Islam mengalami kemunduran itu ketika Imam Al-Ghazali menjadi rektor universitas di Baghdad, merubah jurusan-jurusan yang tadinya hanya 3. Itu masa kejayaan Islam dari sudut ilmu pengetahuan. Jadi sebelum Al-Ghazali itu jurusannya filsafat, kedokteran sama astronomi 3. Nah, ketika jadi rektor dirubah, disitulah menurut salah satu versi ya, tentunya peradaban keilmuan Islam diganti dengan ilmu-ilmu keagamaan. Maksud saya begini, ada satu pendapat bahwa Al-Quran itu 80% itu non-fikih, 20% fikih. Meskipun fikih itu pemahaman yang berbeda, kalau akhir siratan ngomongnya pokir gitu. Iya, oke. Kan pemahaman ya artinya. Iya. Nah ini, saya melihat bahwa kemunduran peradaban Islam itu karena memahami atau mempelajari Al-Quran tidak proporsional. Fokus pada fikih saja, di mana-mana termasuk Muhammadiyah itu. Misalnya begini, zakat. Siapakah yang menerima zakat, siapakah yang wajib zakat, itu fikih. Tapi kalau kita mengajarkan bagaimana orang miskin yang menerima zakat menjadi wajib zakat, iya. nah itu harus diajarkan juga tuh. Nah itu maksud saya. Jadi proporsional lah, 80%. Kalau kita punya waktu 10 jam, itu kita belajar non fikihnya itu 8 jam, fikihnya 2 jam. Maka hari ini umat Islam tertinggal secara ekonomi, secara politik, secara keilmuan. Itu menurut saya begitu. Jadi ya 100% lah pelajaran Al-Qur'annya gitu, 80/2 itu. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, saya selalu menyebut Syafi'i Ma'arif itu dalam satu pembicaraan bahwa Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad nih. Ya. Semua geraknya harus mengikuti itu. Nabi Muhammad sudah membuat suatu pendidikan bisa melahirkan 4 presiden. Dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Dan itu 4-nya itu dijamin masuk surga. Nah kita juga Muhammadiyah, kata Syafi'i Ma'arif itu, Muhammadiyah hanya bisa sebagai pembantu pemerintah, menteri lah maksudnya, muhajir kan, harus bisa melahirkan presiden begitu. Nah saya kira belum ada nih tokoh Muhammadiyah, tokoh ya. Kalau yang aku Muhammadiyah itu Soeharto juga Muhammadiyah, Soekarno juga. Apa yang dimaksud dengan tokoh Muhammadiyah? Mampu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam negara begitu. Nah untuk suku kabupaten kota, ya kita sudah ada kemajuan nih, Pak Agus Al-Wabir ya, wakil wali kota. Ini penerusnya nggak ada nih. Nah, saya kira pemimpin yang 99 pemilu ya, itu karena ketokohan Amin Rais, Megawati. Nah pemilu berikutnya itu karena pulus yang pulus. Siapa yang kuat pulus yang pulusnya? Ya, PAN Kabupaten Cirebon 99 itu melahirkan 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Pemilu berikutnya KO 0. Nah, karena pulus gak kuat. Itu saya menggugah seperti itulah. Jadi kita mencoba untuk proporsional. Minimal kalau enggak 8/2 tuh, ya 5/5 lah. Gitu. Harus diajarkan juga nih bapak-bapak yang di sini bagaimana meningkatkan pendapatan. Kemudian yang terakhir,
Umat Islam itu selalu ada versi-versi masa-masa termasuk dalam media sosial. Ada yang anti media sosial tuh, tidak mau masuk YouTube gitu. Yang kedua justru bilang begini, Babe Haikal itu Mas Hafid, Babe Haikal bilang hari ini kalau umat Islam anti media sosial itu sama dengan pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ikut perang. Saya ikut mazhab itu dulu. Nah, artinya berperang melawan berita-berita yang tidak benar. Kita harus masuk ke situ, harus masuk. Ini, jadi harapan saya ini semua yang ada di sini harus punya YouTube. Harapan kalau sesuai dengan mazhab Haikal gitu. Karena begini, YouTube saya ini ditonton 60 negara. Pak Ustadz kalau ceramah di sini tanpa YouTube itu hanya ditonton orang di sini aja. Tapi kalau YouTube bisa aja. Ranking 2 penonton saya itu dari Irak Pak, nggak tahu persamaan budaya. Pertama orang Indonesia 50%, itu 20% orang Irak. Itu jadi saya ikut masa baik Pak. Nah, Bapak kalau misalnya nggak ikut tidak apa-apa. Iya. Jadi Mas Hafid ini mendalami tentang qiraat luar biasa. Di qiraat aja juga mazhab-mazhab itu. Ternyata tajwid itu mazhabnya banyak juga saya pelajari itu. Orang awam kadang-kadang kita Pak ini kok bedanya banyak sekali gitu. Kalau kita ini kan ya sudah lah. Nah, perjalanan dari Nabi ke sini kan melalui berbagai orang ya. So, yang terakhir dari yang terakhir, kalau misalnya 20 menit tuh di ini dulu. Untuk mengatasi para pemirsa ini ada yang ngatur. Dibuka dulu kalau nggak ada lanjutin gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau tidak berkenan. Iya. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan masukannya itu berharga buat kita semua sebagai motivasi untuk melangkah lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Sama-sama ngejepit. Benar Pak Haji. Makasih banyak ya. Terima kasih. Yang hormat Pak Ustaz Sunaria SPDIP yang mana telah memberikan kajian dakwah Islamiyahnya kepada kita sekalian, yaitu berkenaan dengan akidah dan akhlak. Semoga pelajaran-pelajaran materi tadi bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan atau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya acara kajian ba'da subuh di Masjid Adil Sikes Muhammadiyah Kota Cirebon kami akhiri dan kami tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kata nasrun wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Sabtu depannya upacara tuh. Iya teh. Dalam rangka PMB dah. Buru-buru nggak? Buru-buru nggak? Mau pergi? 15 menit lagi. Ya? 15 menit lagi. 5 menit aja saya minta waktu.